Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dalam acara Seduh Seminar Edukasi Harian. Pada malam ini kita akan membahas tema merancang strategi pemasaran dan menemukan pelanggan potensial di era digital yang akan dipaparkan oleh Bapak Makhzumi Rumambai atau Bapak Mambaya. Pemateri kita pada malam ini merupakan seorang digital marketer, CEO Labirutur, Co-Experience Provider Google Ads. Seperti biasa, sebelum ke pemaparan materi, kita beralih dulu ke Ibu Kabid kita, Ibu Kabid UMKM dan Ekonomi Keluarga Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia, Ibu Sri Wulandari, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Coach Wulan, untuk menyampaikan motivasi untuk kita semua. Kepada Coach Wulan, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Ya, sama-sama Coach. Terima kasih buat narasumber kita hari ini. Namanya Makhzumi. Sekarang lagi hits ya Pak, digital, Google Ads, terus apa istilahnya, ya pokoknya teknologi informasi ini luar biasa. Yang kayaknya semua pelaku UMKM ini memang harus melek digital. Nah, Pak Mambai ini ahlinya. Ya, tadi yang saya bilang saudaranya Mark Zuckerberg kayaknya ini. Sehingga materinya juga mirip-mirip. Nah, apa sih yang potensi di era digital itu kalau kita berhasil menguliknya, UKM tentu saja pasti akan berhasil juga. Nah, memang tapi nggak semua pelaku UKM masih udah melek digital ya. Malah banyak yang belum melek digital. Nah, ini kesadarannya yang harus dibangun. Nah, mungkin dengan kesadaran itu ketika melihat potensialnya apa yang hari ini akan disebutkan, ya dipaparkan oleh Pak Mambai, mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Oke, mungkin saya tidak berlama-lama ya. Seperti biasa, Seduh ini adalah seminar edukasi harian yang digagas oleh Yespreneur, yaitu wadah UMKM dari bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga Partai Gelora. Jadi kami memang menyisikan waktu kita untuk sharing ya agar viral nih UMKM gitu, dan juga tentunya Yespreneur-nya juga viral. Oke, terima kasih. Silakan Pak Moderator dilanjutkan. Oke, terima kasih Coach atas sambutannya. Langsung aja kita ke pemaparan materi kepada Pak Mambai, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana merancang strategi marketing dan menemukan pelanggan potensial di era digital seperti sekarang ini. Jadi tadi seperti yang disampaikan Coach Wulan, Ibu Wulan, bahwa memang di era sekarang kita udah tidak bisa membeda-bedakan lagi gitu kan, mana marketing online dan mana marketing offline gitu. Marketing online dan offline itu sekarang udah menjadi satu ya. Kalau saya menyebutkannya udah bersifat omnichannel gitu. Mana kalau misalkan teman-teman sekarang udah punya usaha atau udah punya bisnis, sebaiknya juga istilahnya diekspansi atau dikembangkan lagi menggunakan strategi digital marketing yang tepat gitu kan. Dan buat teman-teman juga yang udah punya usaha, misalkan sudah memanfaatkan online atau digital gitu kan untuk strategi pemasaran dan sistemasi bisnisnya, maka tetap harus dilengkapi dengan marketing off juga gitu kan, omnichannel, di mana
ketika kita memasarkan sebuah produk gitu kan, menginformasikan sebuah produk ke khalayak ramai gitu kan, maka sudah bukan zamannya lagi gitu kan, sudah bukan eranya lagi bahwa mengunggulkan satu channel dengan channel yang lainnya. Jika kita bisa menggunakan semua channel marketing, maka bukanlah gitu kan. Tapi kita bisa melihat kan gitu loh, bahwa di era sekarang itu kita bisa melihat hampir sebagian besar gitu kan, bahkan brand besar pun sudah merambah ke digital gitu kan. Yang disebut digital ini masih ya, yang kita sebut digital ini kita anggap device atau istilahnya perangkat yang kita gunakan yang terkoneksi dengan internet gitu kan. Itu kita bisa sebut digital ya, maksudnya device digital gitu kan. Sedangkan marketing ya pada umumnya adalah pemasaran gitu. Jadi kalau sekarang kita bisa lihat ya, kalau pada zaman dulu itu brand besar menampilkan berbagai macam iklannya atau bahkan menggelontorkan iklan, biaya iklan miliaran, bahkan triliunan untuk tampil di TV gitu kan. Sekarang sebagian besar atau sebagian kecil juga budgetnya sudah diarahkan ke media digital, di mana kita bisa melihat brand besar juga sekarang mulai beriklan Facebook gitu kan, beriklan di Google Ads bukan, dan menggunakan berbagai macam strategi digital marketing mulai dari sosial media hingga istilahnya email marketing untuk memaksimalkan brandnya gitu kan, untuk memaksimalkan potensi penjualan. Nah kita sebagai UMKM gitu kan, sebagai istilahnya pelaku usaha juga harus mengikuti tren gitu, atau menyesuaikan di mana orang sekarang banyak berkumpul gitu. Kalau misalkan dulu orang hanya mendapatkan informasi sebuah produk itu hanya dari TV, hanya dari radio atau dari media yang lainnya gitu kan. Sekarang itu orang mungkin lebih banyak nonton YouTube dibanding nonton TV gitu kan. Maka strategi pemasaran yang kita lakukan juga harus disesuaikan, harus istilahnya dirancang ulang lagi sehingga bisnis kita terus bertumbuh dan bisa go nasional bahkan mungkin internasional gitu. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa hampir sebagian besar orang yang merancang strategi digital marketing atau strategi marketing itu kesalahan utamanya adalah istilahnya si UMKM atau si pemilik bisnisnya itu nggak benar-benar mengenal siapa target marketnya, siapa audiensnya gitu. Hanya mengenal produknya, ingin promosikan produknya, ingin menjual produknya, tapi tidak benar-benar mengulik gitu, istilahnya menggali secara serius siapa sih yang mau nerima produknya dia gitu, siapa sih yang beli produknya dia. Hanya mikirkan ini produk bagus nih, kalau dijual pasti laku, benar gitu kan. Semua produk itu pasti ada pasarnya, ada marketnya, hanya saja gitu. Dan ketika kita menjual produknya itu gitu kan, kita menjual produknya itu, kita mau menjual ke siapa nih? Kalau misalkan kita nggak tahu istilahnya target marketnya siapa, maka menjual produk akan lebih sulit gitu kan. Atau bahkan kita sudah melontorkan biaya marketing yang besar, ketika kita lakukan itu gitu kan, bukannya terjadi penjualan, malah kalau istilah digital marketing itu kita sebut bosos ya, atau rugi, di mana kita sudah mengeluarkan budget marketing tapi tidak menghasilkan penjualan. Nah, itu kadang-kadang yang disalahkan ketika melakukan seperti itu channel marketingnya. Padahal sebelum kita ngebahas istilahnya channel marketing yang digunakan, kita harus kembali dulu ke basic dari sebuah marketing. Gitu. Basic dari sebuah marketing itu apa sih gitu? Basic dari sebuah marketing itu hanya memasarkan istilahnya produk atau menginformasikan produk yang kita miliki itu ke audiens atau ke marketnya kita. Maka ketika kita mau mempromosikan, kita harus kembali dulu ke dasarnya, market kita itu siapa. Kalau misalkan kita lihat ke brand-brand besar ya, ini kita sebut brand besar, ada Samsung, ada Apple gitu. Mana dua brand ini juga istilahnya memiliki produk yang sama atau kategori produknya sama, itu handphone. Tapi kita bisa lihat bahwa masing-masing brand ini itu punya target market atau istilahnya target audiens yang spesifik. Yang mana kalau misalkan orang sudah istilahnya kepincut istilahnya dengan produknya Apple atau brandnya Apple, maka dia tidak akan melihat produk atau brand lainnya. Ya begitu juga mungkin yang target marketnya Samsung. Orang kalau yang mau Samsung itu biasanya kan yang difokuskan itu adalah fitur,
spesifik gitu kan, RAM, layarnya berapa, resolusinya berapa gitu. Tapi ada sebagian orang yang kalau misalnya kita tanya, kenapa beli iPhone gitu, kenapa sih beli produknya Apple? Alasannya ya istilahnya cuma nyaman digunakan untuk kerja atau hal-hal lain gitu kan, atau nyaman digunakan, mudah digunakan gitu. Si penggunanya ini sudah tidak membahas ke spesifikasi lagi, sudah tidak membahas ke yang namanya fitur lagi gitu kan. Nah, misalkan kita lihat ini dua-duanya brand besar, dua-duanya juga punya produk high-end ya kita sebutnya, produk-produk yang kelasnya hampir sama, gitu kan. Tapi masing-masing itu memiliki karakteristik audiens yang berbeda gitu kan. Yang mana mungkin kalau misalkan orang menggunakan produk Apple gitu, misalkan kebanyakan desain grafis atau pekerja gitu kan, sedangkan Samsung mungkin yang menggunakannya istilahnya orang yang lebih muda gitu kan, yang masih senang istilahnya streaming film atau apa gitu kan. Setiap orang biasanya punya referensinya sendiri. Nah, dua brand besar itu aja gitu kan, itu memiliki target market yang spesifik, bahkan dari demografinya, mungkin histografinya, kesukaannya gitu. Masa kita yang UMKM tidak mengenali audiens kita sampai sedalam itu gitu. Gimana kita mau go nasional gitu kan, gimana kita mau bangun sebuah brand besar kalau ke marketnya kita sendiri aja gitu kan, ke target marketnya sendiri aja kita tidak mengenal gitu, produk tersebut gitu kan. Kita akan melihat gitu loh bahwa karakteristiknya orang yang memilih di BMW itu seperti ini, yang memilih Mercy itu seperti ini. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari, kita kenali gitu kan. Bagaimana sih melakukan riset audiens atau mengenali audiens digital seperti sekarang. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa kalau misalkan teman-teman mau memanfaatkan digital marketing atau pemasaran secara digital, maka harus data oriented gitu. Maksudnya semua keputusan teman-teman ambil itu memang benar-benar berdasarkan data. Kalau misalkan teman-teman punya produk beras gitu kan, misalkan punya produk apa gitu kan, misalkan kacamatanya ini istilahnya itu umur yang menggunakan berapa gitu kan. Terus kan di setiap kacamata kan pasti ada modelnya, model seperti ini lebih disukai laki-laki atau perempuan gitu kan. Orang yang menggunakan kacamata itu karakteristik seperti apa, kesukaannya atau condongnya ke siapa gitu, atau tokoh yang dia gemari siapa. Nah, itu kita sebut preferensi. Nah, itu nanti akan kita gali, akan kita kenali lebih lanjut sebelum kita rancang strategi digital marketing. Nah, setelah kita lihat bahwa istilahnya marketing itu basicnya itu adalah mengenali audiens ya. Tujuan atau goal dari marketing itu sebenarnya cuma satu, menginformasikan produk. Itu tujuannya marketing. Tujuannya marketing itu menginformasikan produk yang kita jual ke sebanyak orang mungkin gitu. Nah, coba nanti kan kita mempromosikan produk gitu kan. Itu kan nanti kalau misalkan anggaran iklan kita ya atau anggaran marketing kita itu besar gitu, maka kita nggak punya masalah gitu kan untuk mempromosikan ke banyak orang sekaligus gitu. Tapi kalau misalkan anggaran marketing kita sedikit gitu kan, maka kita harus lebih teliti, lebih istilahnya lebih menggali lebih dalam lagi bagaimana istilahnya dengan anggaran yang cukup gitu kan, itu menghasilkan potensi penjualan yang bagus. Setelah kita paham marketingnya, kita balik ke bisnisnya. Bisnis itu apa sih? Kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini rumus sederhana yang kadang-kadang saya sampaikan ketika orang menanyakan sebuah bisnis. Bisnis itu apa sih? Kalau menurut saya ya, ini menurut saya pribadi, bisnis itu adalah problem ditambah solusi. Ketika teman-teman bisa mengenali atau bisa mengidentifikasi sebuah masalah, dan teman-teman mendatangkan solusinya untuk masalah tersebut, gitu kan? Maka itu bisa jadi sebuah bisnis. Kita anggap contoh saja gini, kita ambil ilustrasi seperti ini. Ada sebuah komplek perumahan, di situ misalkan ada 100 penghuni ya, terus ada 100 kepala rumah tangga, di mana hampir sebagian besar di perumahan itu semua orangnya itu adalah pekerja yang berangkat pagi sore pulang, berangkat pagi sore pulang gitu. Ketika teman-teman tinggal di perumahan tersebut gitu, teman-teman akan lihat bahwa semua orang pada berangkat pagi pulang sore, hingga mereka tidak memiliki waktu untuk istilahnya nyuci bajunya sendiri gitu. Nah, maka ketika dia tidak memiliki waktu untuk mencuci baju, itu kan benar sebuah problem.
mereka kerja gitu kan, mereka harus hanya mencuci pakaian kerjanya, pakaian mereka sehari-hari. Nah, itu sebenarnya sebuah problem. Jika teman-teman bisa mengidentifikasi problem tersebut, lalu teman-teman berikan solusi, misalkan buka laundry di situ. Nah, maka otomatis orang yang istilahnya butuh atau yang punya problem tadi, kita sudah menginformasikan ke mereka misalnya bahwa kita buka laundry di perumahan tersebut, maka udah otomatis, udah cara ini kalau mereka punya daya beli akan istilahnya menitipkan pakaiannya untuk dicuci di laundry yang kita buat tadi. Nah, itu kan contoh sederhana. Bisa jadi sebuah bisnis laundry gitu. Kuncinya dari apa? Ada problemnya, ada solusinya gitu. Hampir semua produk, coba teman-teman perhatikan semua produk yang ada di sekitaran kita sendiri gitu kan. Ada produk yang ada problemnya gitu kan. Hampir semua produk itu pasti ada problemnya atau masalahnya. Nah, itu sebagai contoh aja bagaimana istilahnya kita bisa membuka berbagai macam bisnis hanya dengan pandai mengidentifikasi problem atau masalahnya, dan kita bisa menyediakan solusinya. Nah, lalu berikutnya kita lanjut lagi, ya tadi kita bahas bahwa bisnis itu muncul dari permintaan pasar, maka sebaiknya bisnis adalah bisnis yang memang muncul karena adanya permintaan pasar. Kalau misalkan bisnis itu muncul tidak ada permintaan pasarnya, maka kemungkinan itu hanya tren. Kalau misalkan teman-teman suka memperhatikan, ada namanya es krim pot ya, yang mana es krim dimasukin dan dibentuk dalam bentuk apa sih, pot bunga, terus ada istilah bentuk kuburan segala macam gitu kan. Itu kan kalau misalkan kita lihat produknya nggak ada ininya ya, maksudnya nggak ada problemnya. Itu hanya rasa penasaran aja. Akhirnya ketika kita sudah mencoba produknya sekali dua kali gitu kan, kita tidak memberi atau tidak membeli produk itu lagi. Kenapa? Karena kita merasa bahwa itu bukan masalah utama kita gitu, bukan kebutuhan utama kita, sih kita tidak membeli lagi gitu. Makanya produk yang stand atau yang terus bertumbuh, terus istilahnya bisa terjual sampai sekarang, itu memang produk-produk yang memang ada kebutuhannya, ada masalah yang diselesaikan. Nah, setelah kita tadi mengenali masalah, nyiptain solusinya, maka kita bisa mengidentifikasikan siapa yang menggunakan produk tersebut gitu. Kalau misalkan kita perhatikan, istilahnya beras saja, kita sebut beras ya. Beras aja itu kan makanan pokok orang Indonesia, di mana sebagian besar kita pasti makan nasi. Tapi kan kita lihat bahwa beras aja yang diolah menjadi nasi, itu kan jelas segmentasi marketnya berbeda-beda. Gitu. Kayak misalkan beras yang dijual di pasar gitu kan, dengan beras yang dijual di mall, istilahnya itu target marketnya beda. Maksudnya target market itu adalah, maksudnya segmentasi marketnya itu beda. Kalau misalkan yang di pasar itu yang ibu-ibu gitu kan, yang tinggal misalkan di daerah, di pedesaan atau seperti apa. Sedangkan orang misalkan yang beli beras di mall yang packagingnya mungkin lebih bagus gitu kan, itu target marketnya mungkin beda lagi gitu kan. Pekerjaannya juga beda lagi gitu kan. Dan hal-hal yang lainnya juga mungkin kalau misalkan kita ngegali lebih dalam, itu mulai dari demografi sama psikografinya akan kelihatan gitu kan perbedaannya. Padahal itu kalau misalkan kita lihat hanya merubah channel marketingnya aja. Distribusi itu kan bagian dari channel marketing. Satu, jika kita punya beras dijual di pasar, misalkan harga beras kilo misalkan sekarang berapa, 15.000 gitu. Nah, yang satu lagi di mall itu harganya mungkin bisa 20 sampai 25.000 per kilo misalkan. Itu hanya merubah channel marketingnya aja. Kenapa bisa kita bisa menaikkan harga dengan merubah channel marketingnya aja? Karena kita mengenali segmentasi market dari produk kita apa. Jadi kita benar-benar kenal siapa target market. Ketika kita udah kenal target market, kita mau olah produk kita sebaik mungkin gitu kan, sesuai dengan market kita, akan lebih mudah. Tapi kalau misalkan dari awal kita nggak mengenali, kita sebut apa, marketnya produk kita, maka untuk merancang strategi marketing itu akan sulit gitu. Makanya kalau misalkan saya suka menjelaskan bagaimana sih cara merancang strategi digital marketing yang tepat, kalau saya itu menurut saya ada 3 tahapan besar. Yang pertama itu adalah teman-teman mengenali dulu target market atau target audiensnya. Lalu yang kedua itu adalah teman-teman mengenali produknya. Maksudnya produk itu bukan hanya harga
sama nama produknya aja ya, tapi lebih detail lagi. Misalkan fitur produknya itu apa, value produknya itu apa, alasan kenapa istilahnya orang lain harus membeli produk teman-teman itu apa. Nah, itu dikategorikan menurut saya sebagai pengenalan produk. Baru yang terakhir itu perancang strategi marketing atau buat planningnya. Gitu. Jadi makanya di awal sebutkan, kan sih kesalahan marketing yang banyak dilakukan para UMKM itu adalah nggak mengenal audiensnya. Karena mereka itu kebanyakan merancang strategi marketing itu ikutan, Pak. Teman-teman. Jadi misalkan ada orang belajar Facebook Ads, ikut Facebook Ads gitu. Ada belajar orang Google Ads, ikut Google Ads gitu. Ada orang belajar SEO, ikut belajar SEO gitu. Padahal mungkin itu benar, itu mempelajari sebuah ilmu marketing gitu. Tapi sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut, yang paling basic menurut saya, yang dasar itu adalah pengenalan audiensnya tadi dulu. Karena saya berapa kali ngisi seminar ya, saya ngisi pelatihan seperti itu tentang digital marketing. Pas saya ngisi ada sekitaran 70-an serta di dalam kelas itu. Saya pernah tanya gitu kan, siapa di sini yang benar-benar mengenalin audiens atau target marketnya gitu. Suruh angkat tangan gitu kan. Dari hampir sebagian peserta yang angkat tangan itu cuma sekitaran 50%. Nah, dari 50% itu saya coba hanya lebih detail lagi. Saya pilih beberapa orang untuk menyebutkan siapa target market audiens mereka atau target market produk. Jadi sebagian besar nyebutin demografi atau umur aja. Atau bahkan kadang-kadang ketika misalkan ada orang jualan jilbab, ya, ketika tanya siapa nih yang beli produknya atau siapa nih target marketnya, dia langsung bilang semua perempuan yang pakai jilbab katanya. Ketika dia bilang jualan jilbab gitu, itu kan memang benar gitu. Maksudnya target marketnya semua orang yang jualan jilbab, tapi menurut saya itu pasti ada spesifikasi target market yang harusnya dia kenali. Misalkan coba kalau misalkan jilbab seperti ini itu cocoknya buat istilahnya pekerja, orang yang berumah tangga, istilahnya ibu-ibu yang sudah berumur gitu. Nanti kita lihat lagi model ini dipakai kerja buat di rumah aja atau buat acara-acara tertentu aja. Nah itu sebenarnya hal sederhana sih kalau menurut saya. Itu kenalin audiensnya. Tapi hal-hal seperti itu aja itu banyak dilupakan sama teman-teman UMKM gitu. Akhirnya jauh-jauh, padahal istilahnya hal basicnya, hal dasarnya, pengenalan audiens sama produknya aja nggak benar-benar mereka lakuin. Gitu. Nah itu jadi yang perlu menurut saya teman-teman perhatikan di awal sebelum merancang strategi marketing itu adalah mengenali audiensnya dulu, mengenali produknya dulu, baru merancang strategi marketing. Kenapa? Karena di era digital sekarang itu hampir sebagian besar istilahnya di digital itu base-nya data gitu kan. Dan memang dengan adanya digital marketing ya, atau istilahnya era digital seperti sekarang ini, itu memudahkan kita untuk mengenal audiensnya. Karena teman-teman bisa melakukan riset gitu kan, atau ya kita sebut mencari atau hanya melakukan penelitian lebih dalam siapa target marketnya hanya dengan menggunakan tools-tools yang ada di internet gitu. Ada berbagai macam tool gratis bisa teman-teman gunakan, istilahnya ya yang paling sederhana dan teman-teman bisa langsung akses itu adalah Google Trend. Lalu kalau teman-teman belajar tentang Google Ads, di dalamnya itu ada namanya Google Keyword Planner. Kalau teman-teman yang udah pernah iklan di Facebook, ya kan di dalamnya ada Facebook Audience Insight. Tool berbayar juga atau alat berbayar juga seperti Semrush seperti itu. Nah itu istilahnya sama juga tools bukan untuk mengenali audiens atau mengenali market yang produk yang kita jual gitu kan. Nah semua tool-tool ini gitu kan, atau semua peralatan ini atau bahkan peralatan yang lainnya gitu kan, atau tool yang lainnya bisa teman-teman gunakan untuk mengenali audiensnya gitu, untuk menggali lebih dalam siapa sih target market atau audiensnya teman-teman. Nah sekarang apa sih hal-hal yang harus teman-teman istilahnya rancang ya ketika mau mengenali audiens atau customer teman-teman itu seperti apa? Nah ini ada vas atau diagram atau bagan yang teman-teman bisa isi nantinya untuk mengenali target market teman-teman. Nah, di sini ada customer avatar ya. Ini nanti bisa di-download banyak di internet gitu kan. Di mana di sini istilahnya hal-hal yang teman-teman bisa gali lebih dalam ketika teman-teman mau mengenali target marketnya gitu kan. Kayak misalnya kalau yang umum kan di situ kan ada age, umur, gender, gitu kan, status pernikahan, gitu kan, jumlah anak, lokasi tempat tinggal itu yang basic-basicnya gitu.
Nah, di sini teman-teman bisa mengenai lebih dalam lagi. Ya, misalkan contohnya tokoh siapa yang mereka ikuti gitu loh. Lalu istilahnya tokoh apa yang jadi panutan mereka, buku apa yang mereka baca, majalah apa yang mereka baca gitu kan. Lalu blog atau website apa yang mereka kunjungi setiap harinya. Nah, itu bisa teman-teman gali atau istilahnya bisa teman-teman tanyakan target market yang teman-teman istilahnya target sekarang ya untuk bisnis atau produknya, untuk mengenali dulu nih hal-hal seperti ini gitu kan. Nanti goal atau tujuan mereka istilah menggunakan produk itu tuh apa sih, gitu. Value-nya apa sih, terus pain point-nya apa sih, gitu. Maksudnya pain point itu adalah hal yang benar-benar sakit di mereka gitu loh, atau istilahnya masalah itu benar-benar masalah di mereka, sehingga kalau misalkan mereka terselesaikan masalahnya itu nanti selesai semua masalahnya. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar lebih lanjut soal marketing gitu kan, kita itu banyak problem kan misalnya. Ketika kita mau beli produk itu kan punya masalah ini, masalah ini gitu kan. Tapi sebenarnya dari semua masalah itu ada yang istilahnya kita sebut pain point. Pain point itu benar-benar masalah yang kalau misalkan kita selesaikan masalah itu, maka masalah yang lainnya akan selesai. Nah, ini semuanya nanti ke teman-teman isi untuk ngebantu teman-teman istilahnya ngerancang atau mengenal lebih dalam tentang target market. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa pakai audience canvas ini. Ini juga bisa dipakai gitu kan. Di mana teman-teman bisa menuliskan punya itu, maksudnya kayak tadi, umurnya, jumlah anak yang biasanya dimiliki oleh target marketnya, status pernikahannya, lain-lain, ini semuanya tulis di sini. Lalu di sini activity-nya itu adalah aktivitas yang biasanya mereka lakukan. Biasanya target market itu aktivitasnya ngapain aja sih? Misalkan contoh paling sederhana, kalau misalkan target market kita ibu-ibu tangga gitu kan. Aktivitas ibu-ibu tangga itu apa sih? Misalkan pagi fokus ngurus anaknya gitu kan. Nanti mulai siang baru misalkan mulai ke handphone atau hal yang lainnya. Nah, itu aktivitas-aktivitasnya satu persatu kita tulis dalam bentuk kita kenali. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ketika kita rancang strategi marketing ya kita udah kenal gitu. Jam berapa efektif mereka istilahnya buka handphone, atau jam berapa mereka online, itu kita akan lebih kenal kalau misalnya kita udah mengenali apa target market audiensnya. Lalu di situ teman bisa lihat ada ding atau apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton, apa yang mereka ikuti, apa yang menghadiri gitu kan, acara apa yang mereka hadiri gitu kan, mereka ingest terhadap hal seperti apa, itu semuanya ditulisin dalam bagian yang sudah disediakan. Nah, kalau misalkan kita bahas soal market, sebenarnya di market itu kita bisa membagi beberapa kategori market. Kategori market itu adalah maksudnya gini, yang pertama itu adalah current market. Current market itu adalah market yang existing sekarang. Misalkan teman-teman jual produk jilbab, ya tadi disebut jilbab. Maka current marketnya itu adalah orang muslimah gitu kan yang sudah menggunakan jilbab, itu current market. To be itu maksudnya adalah orang yang kemungkinan nanti berjilbab. Ya kan di kita juga kalau gitu ada sebagian umat gitu kan yang masih berjilbab gitu kan. Nah, itu to be itu juga bisa kita tarik sebagai istilahnya target market gitu kan. Hanya saja mungkin nanti strateginya akan berbeda. Di mana current market untuk market yang ada yang sudah menggunakan jilbab itu komunikasi pesan iklannya seperti apa gitu kan. Kalau to be orang yang berjilbab itu strategi marketingnya seperti apa, itu kan akan berbeda satu dengan yang lain. Dan begitu juga nanti tier 2 dan tier 3. Jadi itu nanti saya menyampaikan bagian seperti ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar teman-teman mengenali bahwa sekarang mungkin teman-teman udah bisa mengenali target market teman-teman jual produk, atau orang-orang yang mempunyai problem untuk mempunyai masalah ya untuk dengan produk yang teman-teman jual gitu. Maksudnya solusinya dengan produk yang teman-teman jual itu. Tapi teman-teman juga bisa lihat bahwa di sini ada market yang lainnya gitu. Ada market yang lebih besar lagi yang bisa teman-teman target gitu kan. Sesuai dengan kapasitas budget atau anggaran marketingnya. Nah, tapi kita sebut bahwa semakin detail data yang teman-teman miliki, maka strategi pemasaran yang di teman-teman lakukan juga akan semakin baik gitu. Semakin target pemasaran yang kita lakukan baik, kita semakin hemat biaya pemasaran yang kita lakukan.
Kayak tadi saya sampaikan gitu kan, jika teman-teman buka laundry di perumahan gitu, maka strategi yang paling efektif adalah ya mempromosikan ke orang rumahannya tersebut gitu. Semakin kita mengenal target marketnya, semakin kita presisi menentukan strategi pemasarannya, maka biaya marketing akan semakin hemat atau semakin murah. Oke. Pengenalan aja, di mana pengenalan ketika kita mau membeli sebuah produk itu sebaiknya itu biasanya orang-orang itu akan melewati beberapa proses belian seperti yang teman-teman bisa lihat di depan. Yang pertama itu adalah pengenalan masalah, mencari informasi, habis itu evaluasi alternatif, lalu baru mereka menentukan keputusan pembelian, baru akhir evaluasi pembelian. Saya jelaskan sedikit gambarannya. Yang pertama itu adalah pengenalan masalah ya. Jadi sebelum kita mempromosikan sebuah produk, hal yang paling pertama kita lakukan itu adalah mengenali atau menyadarkan orang yang kita target terhadap masalahnya. Kayak saya ambil studi kasus ini adalah obat langsing gitu misalnya. Mungkin sebagian besar kita atau ada beberapa orang dari kita gitu kan, sebagian orang menganggap itu masalah, sebagian orang lagi menganggap itu tidak gitu. Kayak saya pribadi kan memiliki berat badan yang lumayan besar ya gitu kan. Nah, di mana tinggi saya itu 185 cm gitu kan, dengan berat badan hampir 120 gitu. Itu kan istilahnya kalau ukuran orang Indonesia kan udah besar sekali gitu. Nah, di sini kan mungkin kalau misalkan bagi saya berat badan seperti ini masih nggak masalah gitu kan, karena masih sehat. Saya belum menyadari masalahnya. Maka ketika posisinya akan ada orang lain menawarkan obat langsing ke saya gitu, mungkin akan mental gitu. Kenapa mental? Ya karena belum benar-benar kenal gitu. Maksudnya saya belum benar-benar sadar bahwa saya memiliki masalah kegemukan gitu. Maka hal yang pertama kali teman-teman harus komunikasikan ketika teman-teman mau menawarkan sebuah produk itu adalah kenalin dulu mereka terhadap masalahnya. Kalau misalkan mereka udah merasa punya masalah, maka biasanya mereka mencari informasi, masuk ke tahap gue itu pencarian informasi. Jadi ketika mereka merasa, saya udah kegemukan nih, saya harus turunin berat badan, maka dia akan cari informasi tentang bagaimana cara menurunkan berat badan gitu. Misalkan dengan gym gitu kan, dengan berolahraga, dengan mengatur pola makan gitu, atau dengan minum obat pelangsing. Nah, nanti kan ada beberapa solusi yang ditawarkan gitu kan. Nah, setelah dia mencari informasi baru nanti masuk ke tahapan berikut yang evaluasi alternatif. Misalkan tadi saya kegemukan, saya punya 3 solusi. Yang pertama itu adalah misalkan berolahraga, makan teratur, atau minum obat pelangsing gitu. Kalau misalkan posisi saya sebagai penjual obat pelangsing, maka saya akan menginformasikannya atau pesan saya sampaikan akan beda kan. Saya bilang minum obat ini gitu kan, 1 minggu turun 10 kilo gitu, misalkan ya. Nah, itu saya akan berbicara seperti itu. Tapi kalau misalkan saya punya gym atau punya istilahnya punya tempat untuk berolahraga, maka saya akan menyampaikan pesan komunikasinya jangan minum obat pelangsing gitu. Percuma minum obat pelangsing kalau nggak olahraga. Kalau misalkan kalau misalkan saya punya catering diet gitu misalkan program diet, maka saya akan menyampaikan percuma olahraga, percuma minum obat pelangsing kalau misalkan nggak mengatur pola makannya. Nah, itu kan di situ kan ada evaluasi alternatif di mana orang pasti akan membanding-bandingkan ya. Saya istilahnya pakai solusi yang ini atau yang ini ya gitu. Nanti setelah mereka membanding-bandingkan, mereka akan masuk ke tahap berikutnya yaitu keputusan belian. Biasanya mereka udah condong tuh terhadap satu solusi atau satu brand gitu. Jadi nanti setelah mereka ambil keputusan pembelian, baru mereka melakukan pembelian. Setelah mereka melakukan pembelian, biasanya mereka ngevaluasi pembeliannya mereka. Misalnya contoh akhirnya orang yang kegemukan itu misalkan beli obat pelangsing. Di komunikasi pesannya gitu kan, kita ngomong gitu misalkan 1 minggu turun 10 kilo. Setelah dia beli minum selama 1 minggu ternyata nggak turun 10 kilo. Nah, itu evaluasi kan. Mereka ngevaluasi, ternyata ini nggak worth it nih. Katanya kita udah minum obat pelangsing, tapi ternyata nggak berat badannya. Maka nanti dia tidak akan melakukan pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tujuan ketika kita memiliki sebuah produk atau memiliki sebuah usaha itu bukan hanya mengakuisisi ya kita sebut. Maksudnya bukan hanya mengakuisisi orang untuk untuk melakukan
pembelian ya, tapi kan untuk melakukan pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan hal seperti itu nggak bisa teman-teman lakukan dengan produk yang jelek gitu kan, atau produk yang buruk gitu kan. Dimana kalau misalnya teman-teman mau menjual sebuah produk ya, memang dua-duanya harus bagus gitu kan. Maksudnya pertama produknya memang bagus. Kalau di digital itu kita sebut winning produk ya. Yang kedua itu adalah istilahnya strategi marketingnya juga harus bagus. Jadi dua hal ini memang nggak bisa dipisah gitu. Antara produk yang bagus dengan strategi pemasaran yang bagus itu harus masuk ke jalan beriringan gitu. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman bisa buat funnelnya sendiri. Ya. Ini udah saya sediakan bagian-bagiannya, nanti tinggal diisi saja. Nah ini ada beberapa tools atau channel marketing yang teman-teman gunakan ketika mau promosi digital gitu kan, bisa menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan berbagai macam sosial media lainnya. Sekarang lagi rame TikTok. Paid traffic adalah iklan berbayar ya, iklan berbayar kayak Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads gitu kan. TikTok Ads, nah itu masuk ke paid traffic ya. Website atau blog itu bisa dengan SEO gitu kan. Content marketing dan lain-lainnya. Lalu email marketing itu setelah teman-teman dapat database mailnya, teman-teman bisa kirimkan emailnya gitu kan. Ini akan lebih mudah. Biasanya online marketing itu seperti ini. Kalau yang offline marketingnya kayak baliho, brosur, televisi, radio, dan hal yang biasa kita temukan dulu itu bisa kita sebut offline marketing. Event yang mengadakan event online, event offline, pameran, eksebisi atau apa itu juga bagian dari offline marketing. Nah, setelah kita memiliki funnel, tentukan channel marketing yang kita gunakan, breakdown semua to-do list atau channel marketing tadi jadi buah kegiatan bulanan, mingguan, harian. Lalu ditentukan KPI atau standarnya, maka teman-teman udah bisa merancang sebuah strategi marketingnya. Jadi saya ulangi lagi, atau saya istilahnya ringkas lagi, ketika teman-teman mau merancang strategi marketing, maka lewatilah 3 tahap dengan baik. Yang pertama itu kenalin audiensnya dulu dengan baik, lalu kenali produknya dengan baik, gitu kan. Lalu terakhir baru rancang strategi marketingnya. Jangan buru-buru rancang strategi marketing, jangan buru-buru istilahnya membuat perencanaan tanpa teman-teman kenal dengan audiens dan produknya, gitu kan. Kalau misalkan teman-teman udah mengenal audiens, sudah kenalin produknya, itu akan lebih mudah, saya lebih mudah. Karena apa? Karena teman-teman juga melakukan semua strategi marketing itu berdasarkan data gitu ya, bukan cuma ikut-ikutan gitu, bukan orang jualan lewat Facebook ikutan lewat Facebook, jual lewat ini kita ikut ini, padahal basicnya atau dasarnya bukan di situ, fundamentalnya bukan di situ. Fundamentalnya dari sebuah bisnis itu teman-teman bisa mengenali produk dengan baik, kenalin audiensnya dengan baik, maka strategi itu akan menyesuaikan dengan produk dan audiensnya. Nah ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Itu Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mambai atas materinya, sungguh luar biasa ya. Mungkin untuk selanjutnya, Coach Tulan mau menambahkan atau mau memberikan motivasi lagi untuk kita semua? Jadi saya nyimak banget sih ya. Jadi intinya kalau materi hari ini memang bicara mengenai potensial di era digital. Banyak sekali yang bisa ditelisik ya kalau kita memang paham banget menggunakannya, khususnya untuk pelaku UMKM nih. Jadi kan dijelaskan tuh semua akhirnya beralih ke digital, kita sudah ninggalin TV dan lain-lain ya. Jadi akhirnya segala untuk marketing kita sudah menggunakan digital. Nah memang nggak sembarangan, kita memang harus paham, karena kalau kita nggak paham malah jadi kebobolan budgetnya gitu ya. Nah makanya kita belajar malam ini supaya mengetahui kebutuhan kita. Tadi agak menarik sih ya, tadi ada statement yang bahwa UMKM itu banyaknya menciptakan produk karena tren, bukan karena kebutuhan pasar. Sehingga bisa jadi akibatnya nanti tuh produknya akan stagnan kecuali terus mengikuti inovasi-inovasi. Nah ini juga perlu banget ya dipahami untuk para pelaku UMKM. Ketika kita meng-create suatu produknya itu memang yang dibutuhkan oleh pasar. Ini bagus banget nih Pak Mambai ya materinya.
Dan itu sangat benar gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita membuat produk, itu biasanya sih kalau UMKM tuh khususnya ya, kita membuat produk tuh latah ya. Misalnya gini nih, lagi hit roti Korea kan gitu ya. Akhirnya buat roti Korea, padahal sebenarnya ya itu tren bukan butuh. Nah ini mantep nih, jadi hari ini malam ini saya justru banyak belajar nih dari Pak Mambai. Berarti harusnya salah satu ide kreatifnya yang ketika pelaku UMKM ingin melakukan mulai usaha adalah apa yang dibutuhkan oleh pasar. Terus kalau mengenai digital marketingnya, apa yang dibutuhkan oleh produk kita untuk bisa di-boost agar sasarannya mengena. Karena kalau nggak mengena sasarannya kita akan hanya buang-buang uang. Gitu ya Pak Mamba ya. Jadi cocok Iya, nih buat UMKM. betul, Bu. Jadi memang UMKM karena memang dananya terbatas, budgetnya terbatas, jadi jangan jor-joran gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Mambai ya. Jadi ini bisa di copy paste nih buat semua teman-teman, diinformasikan. Bahkan kalau kita punya produk ya kita introspeksi dah, apakah produk kita memang dibutuhkan pasar apa enggak gitu. Oke, Pak Yusuf, gitu dari saya. Terima kasih. Oke ya, seperti ini yang kemarin kita PPKM kan kebanyakan orang-orang itu tinggal di rumah ya, kerja di rumah atau kegiatan apapun di rumah lah. Padahal barang yang dibutuhkan itu oleh masyarakat sebetulnya ada, tapi kita lupa, seperti produk daster kan tuh untuk ibu-ibu. Orang biasanya pergi keluar pakai pakaian modis, karena PPKM daster yang laku, begitu ya contohnya. Ya, oke, terima kasih untuk narsum juga. Saya ucapkan terima kasih untuk Coach Ulan yang selalu menemani pada kegiatan seduh. Saya ucapkan juga terima kasih. Dan untuk semua teman-teman Glora TV, saya ucapkan terima kasih. Untuk pihak studio, saya juga ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe channel Glora TV dan like video-videonya dan share video-videonya. Oke. Saya ucapkan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.